Alleluia, 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 Alleluia. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus Sancti. Amen. Salve fratres, te iterum videre, Patris allegro veritas liberabit vos. Mari kita merenungkan seperti biasa pada hari Sabtu malam gagasan-gagasan penting dalam bacaan Injil yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi hari Minggu ini, hari Minggu biasa yang ke-25. Hari ini hari Minggu biasa ke-25. Bacaan-bacaan dari Kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 12, ayat 17 sampai 20. Mazmur tanggapan dari Mazmur 54 bab 3 ayat sampai bab 5, Mazmur 54 ayat 3 sampai 4, ayat 5, ayat 6, ayat 8, dan surat Rasul Santo Yakobus 3 16 sampai 4 ayat 3, dan Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Warna liturgi hijau. Berarti kita dalam masa biasa ya. Ada yang sudah lupa. Jadi bacaan-bacaan hari ini mengundang kita untuk menjadi besar di hadapan Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan seperti yang dilakukan Yesus, menyerahkan hidup kita kepadanya dalam pelayanan kepada orang lain. Maka saya beri judul gagasan homili ini sebagai paradoks orang besar. Mari kita lihat bacaan pertama, Kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 12 ayat 17 sampai ayat 20 ya. Kitab Kebijaksanaan ini ditulis sekitar tahun 100 sebelum Masehi untuk orang-orang diaspora, yaitu orang Yahudi yang tinggal di kota-kota pagan menurut Yahudi, seperti kota kosmopolitan Alexandria di Mesir sekarang ya. Bagian yang hari ini kita baca dianggap sebagai nubuatan mesianis ya, tentang nasib Yesus di tangan umatnya sendiri, yang menampilkan Yesus sebagai hamba yang menderita dan mengacu pada penderita yang benar. Bagian ini menunjuk pada penyaliban Yesus dan memberitahu kita bagaimana dunia sering memperlakukan mereka yang berusaha untuk hidup adil dan melakukan kehendak Tuhan. Para Bible scholar, sarjana Alkitab, menganggap ini sebagai referensi untuk konflik yang berkembang di antara orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria, antara mereka yang berusaha menjaga iman mereka tetap murni dan mereka yang berusaha untuk mengadopsi adat kebudayaan Yunani. Ya. Kemudian bacaan kedua, surat Rasul Santo Yakobus bab 3 ayat 16 sampai bab 4 ayat 3. Di sini Rasul Yakobus menegaskan tentang kontras pertentangan antara hikmat rohani dan hikmat duniawi, hikmat rohani dan hikmat duniawi, atau rohani dan duniawi. Ya, Rasul Paulus ya menyatakan bahwa konflik dan perselisihan itu berasal dari keinginan kita yang berlebihan, too much. You are willing too much, keinginan duniawi dan ambisi egois. Justru konflik semacam inilah yang muncul dalam Injil ketika para rasul berdebat terus tentang siapa yang akan menjadi tertinggi, terbesar dalam kerajaan Allah. Yakobus membandingkan kecemburuan dan keegoisan semacam ini dengan hikmat dari atas yang menghasilkan panen kebenaran. Kemudian mari kita lihat dari Injilnya, penafsiran eksegesis dari Injil. Yang pertama mari kita lihat konteksnya ya. Yesus kembali ke Kapernaum setelah melakukan perjalanan penyamaran melalui provinsi utara Galilea, menghindari kerumunan orang dan mengajar para rasul. Markus menyajikan Yesus sebagai memberikan 3 ramalan tentang penderitaan dan wafatnya yang akan datang. Yang pertama muncul di pasal 8, yang kedua di pasal 9, dan yang ketiga di pasal 10. 3 penolakan untuk mengakui kebenaran dari apa yang Yesus nubuatkan muncul dari asumsi orang-orang di sekitar Yesus, muncul dari asumsi mereka bahwa Yesus tentu saja akan menjadi Mesias militer, ya, Mesias politik, yang akan mengantarkan kerajaan duniawi di mana mereka akan menjadi kerajaan di dunia ini ketika mereka akan
berkuasa karena mereka begitu dekat dengan kekuasaan itu, dekat dengan Yesus. Dan mereka pikir karena Yesus ini Mesias politik, dia akan menghantar mereka menuju kerajaan dan mereka pun bisa ikut berkuasa. Ya, mimpi seperti ini tidak akan membiarkan pikiran mereka untuk menerima realitas yang Yesus ajarkan kepada mereka, bahwa kerajaan ini dilahirkan dalam darahnya sendiri yang dicurahkan di kayu salib saat dia rela menyerahkan hidupnya dalam pengorbanan, sacrifice, untuk membebaskan kita semua manusia dari dosa dan kematian. Dalam pasal 8, Petrus menegur Yesus karena mengatakan demikian, dan dia menanggapi dengan sangat tajam. Enyahlah iblis, mundurlah ke belakangku setan, karena engkau tidak berada di pihak Allah, tetapi di pihak manusia. Markus 8 ayat 33. Dalam pasal 9, bagian pertama dari teks hari ini, sebuah perdebatan muncul di antara para murid tentang siapa di antara mereka yang terbesar, the greatest of all. Dalam bagian ketiga, yaitu di pasal 10, Yakobus dan Yohanes dengan bodohnya meminta Yesus untuk memberi mereka tempat duduk di kanan dan kirinya, ya, ketika Yesus berkuasa nanti, ya. Keluhan 10 murid lainnya atas permintaan Yakobus dan Yohanes pasti menyiratkan bahwa mereka telah berbagi harapan yang sama akan otoritas dan hak istimewa seperti yang dimiliki putra-putra Zebedeus. Bagian kedua dari Injil hari ini menggambarkan apa yang terjadi ketika Yesus kembali ke rumah Petrus di Kapernaum dan menjelaskan kepada para rasul apa itu kebesaran yang sejati. Ya. Nah, apa itu kriteria kebesaran menurut kriteria kebesaran Kristiani? Apa yang Yesus ajarkan tentang the greatest, ya. Yesus mengatakan bahwa orang yang melayani dengan rendah hati adalah yang terbesar. Dia menggunakan permainan kata Aram yang bisa berarti hamba atau anak, ya, bahasa Aram. Ketika mempersembahkan seorang anak di hadapan mereka, Yesus menjelaskan bahwa orang yang ingin menjadi yang pertama di antara mereka harus menjadi hamba bagi semua orang. Kebesaran sejati yang kepadanya mereka dan yang kita juga dipanggil terdiri dari melayani sesama manusia dan tidak pernah egois, menyangkal diri, kan, ya. Sebaliknya, kebesaran sejati terletak pada kemampuan untuk melihat dan menanggapi kebutuhan orang lain, dan itu mengandaikan belas kasih dan simpati. Dua kondisi kebesaran sejati yang untuknya Yesus memanggil kita adalah kerendahan hati dan pelayanan. Aku melayani dengan rendah hati. Vocation, panggilan untuk pelayanan yang rendah hati dan penuh kasih ini adalah milik gereja secara keseluruhan. Jadi gereja secara keseluruhan dipanggil untuk melayani dengan rendah hati, dan setiap anggota gereja secara pribadi juga. Jadi gereja secara umum dipanggil, juga masing-masing kita sebagai pribadi anggota gereja dipanggil untuk tujuan yang sama. So, dengan kata lain, panggilan Kristiani adalah kerasulan untuk memberikan kesaksian tentang Kristus melalui pelayanan yang penuh kasih dan rendah hati kepada semua yang kita temui. Sejarah Kristen mengajarkan kita bahwa setiap kali anggota gereja Kristus melupakan atau mengabaikan panggilan untuk melayani ini, gereja menderita. John Wesley, dia adalah pendiri gereja Protestan Metodis, memberi kita moto tentang pelayanan. Tidak apa-apa kan yang benar dari Protestan pasti Katolik. Lakukan semua kebaikan yang Anda bisa dengan segala cara yang Anda bisa, di semua tempat yang Anda bisa, setiap saat Anda bisa, untuk semua orang yang Anda bisa, dan selama Anda bisa. Mungkin kalau kutipan dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus, ya. The real kutipan itu kata-kata dari John Wesley, ya. Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can,
at all the times you can, to all people you can, as long as ever you can. You can itu kalau di Kupang itu orang baju yang sepotong-sepotong. You can see maksudnya. Oke. Tentang paradoks orang besar ini, ada paradoks yang pertama menjadi yang terakhir. Ya, di sini Yesus Yesus mendirikan kebijaksanaan konvensional di atas kepalanya, pemikirannya. Orang yang benar-benar hebat adalah seorang diakonos, seorang diaken, seorang hamba, orang yang menghabiskan harinya untuk merawat orang lain. Ya, dia menetapkan sebuah kebijakan konvensional yang benar-benar berasal dari dirinya sendiri. Dia benar-benar memberikan semacam novum, mandatum novum, perintah baru. Ya. Orang yang menghabiskan harinya untuk merawat orang lain. Apa artinya ketika Yesus mengatakan bahwa mereka yang ingin menjadi yang pertama harus menjadi yang terakhir? If you must to be the first, you must to be the last. Ya. Mungkin Yesus berbicara tentang hidup dan matinya sendiri dalam semangat kejadiannya sebagai hamba, kemenjadiannya sebagai hamba, dan dianggap yang terakhir, yang kalah, the lost one. Yesus ingin agar para rasul mengganti ambisi mereka untuk memerintah, mendominasi. Dengan demikian menjadi yang pertama, diganti dengan ambisi untuk melayani, dan dengan demikian menjadi yang terakhir. Ya. Kita semua seharusnya melayani, apapun posisi atau peran kita dalam masyarakat, keluarga, atau gereja. Karena kebesaran sejati terletak pada menjadi seperti Yesus, hamba atau budak yang penuh kasih dan rendah hati dari semua orang. Ingat, moto Bapak Paus yang kita agung-agungkan itu adalah Servus Servorum Dei. Dia adalah yang terbesar justru karena dia menjadi pelayan dari segala pelayan Allah, hamba dari segala hamba Allah. Servus Servorum Dei. Siapa yang baru tahu? Angkat tangan. Kemudian kita harus menyambut seperti anak-anak, menyambut anak-anak. Mungkin tampak bahwa pengajaran Yesus tentang ketidakbersalahan dan menyambut yang tidak penting itu pada ayat 33 sampai 37 tidak pada tempatnya dalam konteks prediksi sengsaranya, nubuatan akan sengsaranya di ayat 30 sampai 32. Tetapi ramalan kematiannya yang akan datang sebenarnya dijelaskan oleh pelajaran Yesus tentang anak dan sebaliknya. Pelajaran tentang anak memperlihatkan, mempernubuatkan tentang sengsara dan kematian Yesus sendiri. Talia atau anak dalam bahasa Aram juga bisa berarti pelayan, servus atau hamba. Berperilaku sebagai seorang talia, hamba, dan untuk menyambut bahkan seseorang yang tidak penting menurut standar waktu itu, tempo itu, sebagai seorang talia atau anak adalah mempelajari alasan salib, the reason of the cross. Ayat 31 sampai 32. Dan pelajarannya tentang pemuritan, ya. Jadi belajar tentang bagaimana menyambut seorang anak itu artinya sekalian kita belajar tentang pemuritan, talia. Ya. Dalam bahasa Yunani juga ya, dalam bahasa Yunani istilah yang biasa dipakai untuk anak-anak itu adalah pais, ya. Dari situ kita muncul paideia, ada pedagogi, pedofilia, dan seterusnya. Ya, anak-anak. Ada istilah yang sama yang umumnya digunakan untuk budak. Jadi anak-anak ini istilah yang sebenarnya sama dengan budak. Dan menarik ya, anak-anak di bahasa Indonesia, bahasa Malaysia itu disebut budak. Hei budak, sini budak, budak. Dengan permainan kata-kata ini tampak jelas bahwa sebanyak Yesus menasihati para pengikutnya untuk menyambut anak-anak, budak-budak dalam namanya, dia juga meminta kita, komunitas Kristen, untuk menyambut hamba-hamba Injil, ya, dengan cara yang sama seperti mereka akan menyambut Yesus, ya. Kata Dr. Watson, ya, saya kutip dari websitenya, dengan menempatkan seorang anak di hadapan mereka,
Yesus meminta mereka untuk menjadi seperti anak itu, to be like that child. Menunjukkan pentingnya kepolosan bocil kan, dan kerendahan hati si bocil lalu. Kepolosan yang percaya dari seorang anak adalah tempat di mana orang percaya dapat bertemu dengan Kristus dan Tuhan. Selain itu, seorang anak mewakili anggota yang paling tidak berdaya dari masyarakat manapun. Seseorang yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki pengaruh, seseorang yang dapat dikendalikan, mudah dilecehkan atau diabaikan orang lain. Dengan memperkenalkan teladan seorang anak, Yesus juga menunjukkan kepada kita bahwa ketika melayani orang lain, kita harus berhati-hati untuk melayani yang paling tidak penting, ya, yang kita lihat sangat remeh sekali, perlu dilayani. Ini berarti bahwa orang Kristen harus menunjukkan keramah tamahan kepada mereka yang tidak punya status sosial, orang buangan, orang berdosa, orang sakit, orang yang lemah, orang kecil, maksudnya orang kecil. Atau ya, dengan kata lain, orang Kristen harus melayani semua anak-anak Allah, terlepas dari apakah mereka teman atau musuh. Why? Mengapa? Karena orang-orang seperti itu mewakili Yesus di tengah-tengah kita, dan karenanya mereka harus disambut, dihormati, dan dibantu. Bagian ini juga memberitahu kita bahwa orang Kristen harus peduli pada yang tidak dia inginkan, pada orang-orang yang tidak diharapkan. Biasanya kita punya bahasa sampah masyarakat, orang-orang yang diabaikan, orang-orang yang dilecehkan, orang-orang yang dianggap tidak ada, orang-orang yang dianggap hanya sederetan angka-angka untuk statistik kependudukan atau untuk statistik pemilu yang akan datang, pilkada kapil apa. So, saudara-saudariku, mari kita lihat beberapa pesan kehidupan untuk kita dari refleksi tentang bacaan hari ini. Yang pertama, kita harus menjadi hebat melalui pelayanan yang rendah hati dan memberi diri sendiri. Give yourself. Give yourself. Kasih give yang pertama itu give adalah dirimu sendiri. Kebesaran dalam pandangan Yesus ditemukan dalam kesediaan kita untuk menerima, menyambut, dan melayani mereka yang dianggap tidak dapat diterima karena kelas, warna kulit, agama, bahasa, kekayaan, ataupun budaya, rasis, sara. Kita harus menyambut orang seperti seorang anak menyambut mereka sebelum diajarkan diskriminasi. Anak-anak itu kan gabung-gabung sih, tapi kalau sudah dipengaruhi oleh orang tua, hey jangan bergaul dengan itu orang, nanti kamu begini-begini. Jika kita ingin benar-benar hebat, kita harus siap menerima 4 tantangan. 1. Menempatkan diri kita di posisi terakhir. 2. Menjadi hamba pelayan untuk semua. Dan yang ketiga, menerima manusia yang paling tidak penting dengan penuh cinta. Dan 4. Tidak mengharapkan imbalan apapun, termasuk give yang kamu kasih saya. Selama perayaan Ekaristi, Misa Kudus, marilah kita berdoa untuk semangat pelayanan yang sejati, ya, untuk sikap cinta bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk menjadi benar-benar hebat melalui pelayanan yang rendah hati dan tanpa pamrih. Santa Teresa dari Calcutta, kalau orang seperti ini tidak muncul di kepala itu sudah terlalu. Bunda Teresa dari Calcutta ini mengatakan seperti ini: jadilah ekspresi hidup dari kebaikan Tuhan melalui pelayanan yang rendah hati. Kebaikan di wajahmu, kebaikan di matamu, kebaikan dalam senyummu, dan kebaikan dalam sapaan hangatmu. Ya. Ada moto dari misionaris cinta kasih Ordo Biarawati yang didirikan oleh Bunda Teresa. Buah dari keheningan adalah doa. Buah dari doa adalah iman. Buah dari iman adalah cinta. Buah dari cinta adalah pelayanan. Dan buah dari pelayanan adalah kedamaian. Wow, peace. Pesan yang kedua, saudara-saudariku, fratres, kita perlu mempraktikkan kerendahan hati dalam pikiran,
perkataan dan perbuatan. Ya. Selalu rendah hati dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Maybe kelalaian juga ya. Dalam kelalaian juga tetap lalai dengan rendah hati. Belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, kata Yesus kepada kita semua. Apa hal yang penting dalam agama dan disiplin Yesus Kristus? Santo Agustinus bertanya dan kemudian menjawab, saya akan menjawab. Respondeo, kerendahan hati. Pertama, rendah hati. Kedua, rendah hati. Dan ketiga, rendah hati. Jawab Santo Agustinus. Kita tidak boleh mencari pengakuan dan balasan atas pelayanan yang kita lakukan untuk Kristus dan gereja, entah itu sebagai orang tua, sebagai romo di TikTok, sebagai pendeta, sebagai moderator, sebagai penonton di sosial media, sebagai apa saja. Nah, iman yang mempercaya yang dihasilkan dari kerendahan hati sejati sangat penting untuk semua karya kerahiman jasmani dan rohani. Karena anak-anak mencerminkan kepolosan, kemurnian, kesederhanaan, dan kelembutan Tuhan kita, dan karena mereka diberi perlindungan dari malaikat pelindung, guardian angels, kita harus mengasihi mereka, melatih mereka, dan berhati-hati untuk tidak memberikan skandal kepada mereka. Tidak skandal yang dimaksud dalam pengertian paling netral, ya, tidak menyesatkan mereka dengan pikiran-pikiran, mengindoktrinasi terlalu mereka. Kita perlu mencoba memperlakukan setiap orang dengan kasih dan rasa hormat, karena di samping setiap orang yang percaya, berdiri malaikat sebagai pelindung dan gembala yang menuntun kehidupannya. Kata-kata dari Santo Basilius itu dikutip di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 336 tentang malaikat pelindung. So, marilah kita melayani dengan rendah hati. Aku melayani Tuhan, aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Aku melayani Tuhan. Oke, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.